Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Utami Rahman, perwakilan dari kelompok 9 Manajemen Layanan Khusus, dan juga Saudari Nina Muhni Andari dan Saudari Ainur Rohimah. Nah, fungsi dari koperasi sekolah yaitu untuk wadah dalam mendidik kesadaran berkooperasi di kalangan anggota atau siswa. Koperasi sekolah untuk mengajarkan siswa dalam mengembangkan sifat dalam wirausaha kepada siswa dengan tidak perlu menunggu lepas dari sekolah dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa. Sedangkan manfaat pada koperasi sekolah sudah pasti sangat dirasakan para siswa dengan adanya sebuah koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, yaitu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah atau pendidikan setara dengan itu, yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor 638-SKPTS-Men-1974. Pembahasan kedua yaitu tentang pertimbangan-pertimbangan mendirikan koperasi sekolah menurut SK nomor 638-SKPTS-Men-1974, yaitu yang pertama, menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan koperasi sekolah dan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa. Yang ketiga, membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi agar berguna kelak di masyarakat. Yang kelima, membantu kebutuhan siswa dan mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan di luar sekolah. Selanjutnya, adapun yang menjadi tujuan adanya koperasi sekolah ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan koperasi sekolah diharapkan dapat menunjang pengetahuan yang diberikan di sekolah dalam bentuk teori dengan dibekali praktik langsung. Hasil yang dicapai dengan praktik langsung ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan siswa. Dan yang kedua, pengadaan koperasi sekolah diharapkan dapat menanamkan rasa kesamaan derajat dan menumbuhkan sikap demokrasi serta daya kreasi dan daya nalar siswa. Selanjutnya yaitu koperasi sekolah mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu koperasi sekolah didirikan berdasarkan SK kerjasama antar departemen. Ciri-ciri yang kedua, koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Yang ketiga, anggota koperasi sendiri terdiri atas siswa dari sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, jangka waktu keanggotaan terbatas selama anggota yang bersangkutan belum tamat dari sekolah tempat mereka belajar. Yang kelima, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Dan yang keenam, koperasi sekolah mempunyai manfaat ganda, yaitu manfaat di bidang pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya, adapun hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota koperasi. Nah, yang pertama, hak untuk menghadiri dan menyatakan pendapat atau memberikan hak suara dalam rapat anggota. Yang kedua, hak untuk memilih dan memilih menjadi pengurus atau badan pemeriksa koperasi. Yang ketiga, hak untuk meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Yang keempat, hak untuk mengemukakan saran-saran atau pendapat kepada pengurus, yang dimana baik diminta maupun tidak diminta demi kemajuan koperasi. Yang kelima, hak untuk memperoleh pelayanan yang sama antar sesama anggota. Nah, dalam hal ini sangat penting untuk menghindari adanya pilih kasih terhadap seorang atau beberapa orang anggota. Yang keenam, hak untuk melakukan pengawasan atas jalannya usaha koperasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar koperasi tersebut. Dan ciri yang terakhir yaitu hak untuk memperoleh dan menikmati sisa hasil usaha koperasi sesuai dengan yang telah diputuskan dalam rapat anggota atau dalam anggaran dasar untuk itu.
Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.